Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Rehoboth Church, senang kita kembali berjumpa di ibadah tengah minggu pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita mau datang menghampiri Tuhan. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, tenang teduhkan hati kita mau datang menghampiri Tuhan. Ku duduk diam, hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadiratmu, jamah dan penuhiku. Lagi bersama katakan, ku duduk diam, hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadiratmu, jamah dan penuhiku. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan datang di hadapan-Mu. Ku duduk diam, hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadiratmu, jamah dan penuhiku. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat, tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Ini rindu kami Tuhan, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Tak terselami agungnya karya-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau tak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau selalu ada menyertai, menjaga setiap langkah kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Tak terselami akalmu bagiku, tak terselami agungnya karyamu, lebih dari semua rencanaku. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kau menyertai dan menjaga selalu, membimbing mengawal setiap rencanamu, lebih dari semua pilihanku. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kau Bapa yang sempurna, Kau lebih tahu dari yang ku pandang. Kau Bapa yang sempurna, caramu selalu mengagumkan bagiku. Mari dengan ketulusan kita sampaikan pujian ini. Tak terselami akalmu bagiku, tak terselami agungnya karyamu, lebih dari semua rencanaku. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kau menyertai dan menjaga selalu, membimbing mengawal setiap rencanamu, lebih dari semua pilihanku. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kau Bapa yang sempurna, Kau lebih tahu dari yang ku pandang baik. Kau Bapa yang sempurna, caramu selalu mengagumkan bagiku. Kau Bapa yang sempurna, Kau lebih tahu dari yang ku pandang baik. Kau Bapa yang sempurna, caramu selalu mengagumkan bagiku. Caramu selalu mengagumkan bagiku. Caramu selalu mengagumkan bagiku. Mari kita tundukkan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah melimpahkan pada kami semua ya Tuhan. Kembali hari ini yang membawakan firman, biarlah apa yang keluar dari bibir hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga selesai dari membawa firman ini menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi rema dalam kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu sehingga apa yang keluar dari bibir sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tema hari ini kita bicara mengenai mengerti kehendak Tuhan setelah
berdoa dan bergumul dengan Tuhan, saya mendapatkan tema khotbah yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kami dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dari pembacaan ayat Alkitab ini kita dapat memperoleh pelajaran yang sangat penting untuk yang merupakan tema utamanya, bahwa setiap orang percaya harus mengerti kehendak Tuhan. Tentu tujuan mengerti kehendak Tuhan bukan hanya sekedar mengerti saja dalam pikiran, tetapi mengerti kehendak Tuhan untuk dilakukan. Jadi harus mengerti kehendak Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan dahulu, barulah kita melakukan kehendaknya. Sebab bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita belum mengerti kehendaknya? Nah, kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan dan belajar terus untuk melakukan kehendaknya, maka hal itu akan menjadi suatu kebiasaan. Ya. Nah, kalau tindakan melakukan kehendak Tuhan menjadi kebiasaan, ya, maka selanjutnya akan menjadi gaya hidup yang permanen. Ya. Nah, sebenarnya gaya hidup melakukan kehendak Tuhan adalah tujuan utama kehidupan di dunia ini. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan menjadi gaya hidup, maka sudah pasti karakter atau watak seseorang menjadi berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya atau anak-anak dunia ini. Nah, anak-anak dunia sudah terbiasa melakukan kehendak mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Mereka merasa berhak hidup sesuka hatinya, ya, tetapi orang percaya harus membiasakan diri untuk melakukan kehendak Tuhan. Inilah sebenarnya maksud Tuhan menciptakan manusia, agar manusia ciptaannya melakukan kehendaknya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang tidak melakukan kehendak Tuhan, artinya apa? Ya, berarti tidak menjadi makhluk seperti maksud tujuan dirinya diciptakan oleh Tuhan. Karena ia menjadi manusia yang gagal. Betapa malangnya manusia yang tidak melakukan kehendak Tuhan, sebab ia celaka dari binatang. Ya, lebih celaka dari binatang. Sebab kalau binatang itu tidak melakukan kehendak Tuhan, dia nggak punya tanggung jawab di hadapan pengadilan Tuhan. Manusia adalah manusia yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya yang dilakukan selama hidupnya. Ya, itu Roma 14 ayat 12 dan lain. Manusia harus diadili, dan bila tidak melakukan kehendak Allah, maka akan ditolak Allah dan dibuang ke dalam api neraka yang kekal. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa agar orang percaya itu mengalami pembaruan budi. Ya, itu dalam Roma 12 ayat 2. Kata budi dalam ayat ini, ya, artinya apa? Sama artinya dengan apa, saudara? Sama artinya dengan pikiran. Jadi pembaruan budi sama dengan artinya pembaruan pikiran. Jadi saudara, ternyata untuk mengerti kehendak Tuhan, seseorang itu harus mengalami pembaruan pikiran. Kalau seseorang mendengar firman Tuhan yang benar dan pikirannya diperbarui, maka ia akan memiliki kepekaan atau kecerdasan untuk mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Jadi penting sekali untuk ditegaskan, ya, bahwa pembaruan firman, pembaruan pikiran ini dimaksudkan agar orang memiliki kecerdasan rohani atau kepekaan atau ketajaman naruri untuk mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu yang dikatakan Roma 12 ayat 2, ya. Nah, inilah kehidupan Kristen yang dikehendaki, ya. Orang percaya bukan hanya dituntut untuk bisa melakukan hukum secara umum, seperti dia nggak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri dan lain sebagainya. Sehingga bisa menjadi orang yang bermoral baik di mata manusia, ya. Tetapi orang percaya juga harus mengerti kehendak Tuhan, yaitu apa yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Hal ini menyangkut apa? Seluruh keberadaan hidup kita,
berkenan dengan waktu kita, tubuh kita, tenaga kita, harta kita, keluarga kita, dan lain sebagainya, ya, yaitu bagaimana kita mengolah semua itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan benar-benar menyenangkan hati Tuhan atau memuliakan namanya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Saudara baca juga sendiri supaya ada tugas untuk baca sudah dengan ringan. Jangan saya aja baca, saudara juga harus baca sehingga mengerti ya. Dikombin dengan firman yang saya bawakan, saudara bisa mengerti sehingga betul-betul bisa berguna bagi kehidupan saudara. Pembaruan pikiran atau pembaruan budi ya itu adalah pikiran merupakan suatu proses yang sangat penting dan mutlak harus terjadi dalam hidup kita. Hal ini tidak bisa berlangsung dengan sendirinya atau otomatis. Pembaruan pikiran harus diusahakan dengan apa? Dengan serius dan dengan penuh pengorbanan. Ya. Sarana untuk dapat mengalami pembaruan pikiran adalah firman Tuhan yang benar. Ya. Untuk itu maka kita harus sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar dan memadai. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup ya bukan hanya dari roti, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, itu dalam Matius 4 ayat 4 ya. Nah, proses pertumbuhan fisik manusia ya, bukan hanya dari roti, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Nah, proses pertumbuhan fisik manusia dapat terjadi bila diberi makanan jasmani. Dengan demikian pula pembaruan pikiran kita. Ya. Nah, untuk itu kita harus sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan dan mengisi pikiran kita itu dengan firman Tuhan. Ya. Seperti halnya tubuh kita membutuhkan makanan jasmani setiap hari, maka demikian pula jiwa atau pikiran kita memerlukan firman Tuhan setiap hari untuk mengalami apa saudara? Pembaruan. Nah, dahulu sebelum kita mengerti firman Tuhan secara mendalam, ya kita menjadi orang Kristen yang apa? Hanya minta berkat jasmani dari Tuhan. Nah, pada waktu itu kita belum dewasa. Nah, kita ingin agar Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Kita harapkan Tuhan peduli dengan masalah kita dan Tuhan mengerti kesenangan-kesenangan kita. Kemudian Tuhan menolong kita. Semua itu didorong oleh motivasi agar kita dapat mencapai apa yang menjadi keinginan kita pribadi. Ya. Nah, keadaan ini mirip seperti anak kecil yang tidak dewasa, yang taunya hanya dipuaskan oleh orang tuanya dan keinginannya dituruti. Ya. Inilah ada sikap egois anak-anak yang tidak dewasa. Nah, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh bersifat kekanak-kanakan. Ya. Atau tidak dewasa seperti itu. Yaitu taunya biasanya? Hanya nuntut dan meminta berkat kepada Allah. Kemudian disenangkan hatinya. Kita harus sungguh-sungguh bertumbuh menjadi dewasa. Nah, kedewasaan rohani seseorang akan kelihatan dari sikap hidupnya. Yaitu tidak lagi menuntut. Nah, tetapi sebaliknya memberi diri dituntun oleh Tuhan. Agar kita berusaha mengerti kehendak Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan kehendak-Nya. Nah, gaya hidup ini sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ya, yang menjadi teladan hidup kita. Tuhan Yesus berkata Ya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ya, Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Nah, Tuhan Yesus bukan hanya berbicara, tetapi benar-benar melakukan kehendak Bapa. Nah, inilah sebenarnya yang paling penting dalam hidup itu. Yaitu kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan tersebut. Nah, hal ini nggak bisa ditukar atau diganti hanya dengan datang ke gereja, memberikan persembahan, memberikan uang dengan persembahan, menjadi aktivis gereja. Ya. Jadi kalau hanya pergi ke gereja, memberi persembahan, bahkan juga menjadi aktivis, ini belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Dan sudah tergolong menjadi anak Tuhan yang baik. Belum.
yang terpenting dalam hidup ini adalah mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Nah, orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah orang-orang yang sangat beruntung. Nah, oleh sebab itu, kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Nah, usaha ini harus menjadi prioritas atau kita anggap selalu penting. Hal-hal yang lain dalam hidup ini bisa ditunda untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan melakukan tidak boleh ditunda. Ya, hal inilah yang maksud oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus mendahulukan kerajaan sorga dan kebenarannya. Ya, itu dalam Matius 6 ayat 33 ya. Ya. Tujuan melakukan kehendak Tuhan adalah agar orang percaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, apa sebenarnya yang maksud dengan tidak serupa dengan dunia ini? Tidak serupa dengan dunia ini artinya apa? Tidak memiliki gaya hidup seperti orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, biasanya mereka itu mau hidup semau gue, tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau seseorang membiasakan diri melakukan kehendak Tuhan, maka hal itu menjadi gaya hidupnya. Gaya hidup inilah yang membedakan antara orang percaya yang benar dan yang palsu. Ini berarti kita harus memiliki gaya hidup yang berbeda dengan mereka yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2 itu, firman Tuhan itu mengajak kita untuk memiliki gaya hidup yang istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Nah, gaya hidup ini, anak Tuhan ini adalah apa? Melakukan kehendak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan dikehendaki oleh Tuhan, bukan untuk hidup sesuka-sukanya sendiri, yaitu melakukan kehendaknya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nggak boleh suka-suka tapi melakukan kehendak. Itu yang paling penting. Itulah kehidupan yang istimewa. Berbeda dengan anak dunia, mereka sudah terbiasa hidup suka-suka sesuai dengan apa yang mereka anggap menyenangkan dan membahagiakan diri mereka sendiri. Padahal cara berpikir mereka itu adalah kita katakan sesat. Mereka tidak mengerti kehendak Tuhan apalagi melakukannya. Apa yang mereka anggap menyenangkan dan membahagiakan adalah hal-hal untuk diri sendiri, bukan untuk kesukaan Tuhan atau untuk kemuliaannya. Jadi saudaraku yang dikatakan banyak orang Kristen juga ya terpengaruh oleh gaya hidup anak-anak dunia. Sehingga gaya hidup yang salah itu dianggap apa? Wajar. Banyak orang Kristen sudah terbiasa dengan model atau gaya seperti itu. Oleh karena itu kita dipanggil untuk mengalami pembaruan pikiran setiap hari supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Ya, tujuan akhirnya adalah apa? Kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan anak-anak dunia dan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Ini hanya beragama Kristen tetapi bukan anak Tuhan. Ya, menjadi umat yang layak bagi Tuhan artinya hidup tidak lagi sama dulu sebelum bertobat dan sebelum mengenal Yesus. Ini berarti kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Hal ini dimaksudkan agar kita layak menjadi anak-anak dalam kerajaannya nanti. Nah, umat yang layak artinya umat yang sungguh-sungguh menuruti kehendak Tuhan atau melakukan keinginan-keinginan dari Tuhan. Berkenaan ini ya, ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen masih belum bisa mengenali dengan benar. Sebab ia tidak peduli bagaimana dirinya di mata Tuhan. Ia tidak peduli ya bagaimana orang memandang dirinya. Yang penting adalah apa? Reputasi dia, nama baik dia, penampilan rahaya yang dihiasi dengan perhiasan menempel tubuh, baju yang mahal, yang kendaraan dan sebagainya. Ya, bukan nggak boleh. Ya, penampilan di depan umum memang harus baik, tetapi dasarnya adalah agar menjadi berkat, ya, bukan untuk mencari sanjungan dan pujian atau harga diri. Biasanya kalau kita pakai barang-barang mahal, kita menjadi ingin dipuji orang, menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Ya. Jika seseorang haus kehormatan, maka sanjungan dan haus akan pujian, maka berarti ia sama dengan dunia ini.
ia tidak akan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Kalau ia tidak menjadi umat yang layak bagi Tuhan, maka dia apa? Dianggap seperti ya anak iblis. Nah, tidak serupa dengan dunia ini harus dipahami dengan benar. Tidak serupa di sini bukan pada penampilan lahirianya, ya. Tidak serupa dalam pikirannya atau budinya. Nah, pikiran ini juga bisa berarti understanding atau pengertian. Kalau pengertiannya benar, maka gaya hidupnya pasti benar. Pasti itu, garanti. Nah, untuk bisa mengerti, merubah pengertian ini harus melalui proses pembaruan pikiran. Yaitu apa? Kita harus belajar kebenaran firman Tuhan secara serius. Ya. Tanpa proses tersebut, maka seseorang tidak akan mengalami pembaruan pikiran. Jadi berarti ia tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan, apalagi melakukannya. Ya. Nah, jadi makanya penting. Nah, kita perlu bagaimana kita bisa belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Itu pertanyaan bagi saudara, apakah saudara baca firman Tuhan tiap hari? Ya. Apakah wajib baca Tuhan hanya wajib asal lewat aja? Itu pertanyaan untuk saudara hari ini. Ya. Sebab dengan belajar firman Tuhan kita akan mengerti teori kehendak firman Tuhan. Ya. Mungkin pada saat waktu kita baca akan sulit kita mengerti. Ya. Kenapa kita sulit ini? Karena kita jarang komunikasi dengan Tuhan. Ya. Kadang-kadang saya juga tanya sama Tuhan, Tuhan nggak dijawab. Ya. Tapi Tuhan akan memberi jawabannya tepat pada waktunya melalui segala macam hal. Ada aja. Ya. Baca firman Tuhan. Ya. Saya udah berapa kali orang udah menyakiti saya udah marah banget sama orang itu. Ya. Udah saya pulang kalau kita juga udah ini habis kita baca habis kita khotbah orang marah-marah mempermalukan di depan mata orang, ya. Depan banyak orang, ya. Kita mungkin secara dunia kita malu dan marah, ya. Maka saya waktu habis itu pulang saya di rumah. Begitu sampai pulang di rumah, dalam Korintus ternyata saya harus mengampuni orang itu. Baca firman bagi buka firman ditunjukin kamu harus mengampuni orang itu. Dalam Korintus itu. Nanti kalau panjang ceritanya kalau saksian nggak selesai-selesai. Dikasih waktu sini pendek kata 30 menit. Nah, jadi itu firman itu sangat penting. Baca firman Tuhan itu sangat penting tiap hari. Tiap hari. Udah jangan kamu bilang kalian sibuk, ya. Saya juga sibuk, tapi saya sediakan waktu pagi-pagi apapun dimanapun saya berada, saya sediakan waktu saya untuk baca firman Tuhan. Mau 15 menit, mau 30 menit, pokoknya harus. Sebab begitu saya keluar dari rumah atau keluar dari suatu hotel, ya. Waktu pengalaman lama ada yang hilang, damai sejahtera saya kayaknya hilang. Maka saya nggak pernah mau wajib apapun, sesibuk apapun, pokoknya pagi-pagi bangun itu, ya, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, sedia berdoa dan baca, baru saya keluar dari rumah. Ya, sejelek-jeleknya kalau kadang-kadang kita ada waktu jangan manusia, saya ada janji jam 7 pagi, bangun jam, harusnya bangun jam 7 itu kita biasa bangun jam 5-an, setengah 6 paling lambat. Mandi apa segala macam. Nah, kadang-kadang begitu bangun kan saking ngantuknya kalau pagi-pagi bangun bisa lewat tuh bisa jam 6 ya kan. Kita harus lari buru-buru kan. Nah, begitu langsung saya ambil Alkitab, saya fotoin di handphone saya, tek mana. Saya nggak daripada Alkitab saya bawa hilang kan di handphone difoto kan tinggal buka di mana di iPhone keluar kan. Nah, saya di mobil. Itu kan tapi itu saya lakukan hanya kalau terpaksa umpamanya terlambat bangun. Ya, karena meeting terlalu pagi. Kadang-kadang meeting kayak saya jam 7 pagi, meeting harus bangun, jangan jam berapa? Jam 5 pagi. Ya, kemarin saya meeting juga jam 5 pagi. Yang meeting jam 7 bangun udah jam 5 pagi. Ya, besok saya meeting jam 7 harus bangun lagi jam 5 pagi. Udah pasti ngantuk. Begitu pulang malam ya jam 9 udah mulai ngantuk. Ya. Makanya saya bilang oke. Ya. Bangun kalau bisa begitu ngantuk kita buat tidur sehingga besok pagi-pagi bisa bangun tepat waktu dan bisa baca firman Tuhan. Ya, dalam kehidupan saya sehari-hari tidak ada yang nggak baca firman tiap pagi, tiap hari. Harus saya baca. Saya sediakan waktu saya untuk itu. Karena sangat membantu kita. Sehingga kalau begitu kita ada masalah, kita bisa kasih, oh ini yang dilakukan. Karena firman yang kita baca ini itu problem yang kita hadapi. Saya mengalami Tuhan dalam hidup saya.
ya, hidup saya sangat diberkati, ya, maka saya akan sharing kepada saudara sehingga hidup saudara juga sangat diberkati, ya. Maka saudara ini sebagai penutup, ya, dunia telah cemar. Gaya hidup kebanyakan manusia pada umumnya bukanlah melakukan kehendak Tuhan lagi. Ini yang terjadi, ya, dalam hidup kebanyakan orang Kristen sekarang ini, ya. Pendeta ribut-ribut antara pendeta, jemaat, bekerja, udahlah selesai dulu kita. Pikiran mereka hanya dipenuhi oleh keinginan sendiri, bukan keinginan Tuhan. Ini berarti saudara, pikiran mereka adalah pikiran yang sesat. Pikiran tidak pantas dimiliki bagi anak-anak Tuhan yang hendak menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Pikiran seperti ini adalah kendaraan iblis untuk membinasakan umat Tuhan. Iblis itu apa? Siapa? Iblis itu adalah pencuri yang datang untuk membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Iblis menyuntikkan pikiran yang bukan dari Allah dalam diri banyak orang Kristen. Tanpa mereka sadari, ya, mereka telah masuk dalam pikiran-pikiran iblis, masuk dalam pikiran mereka. Paulus dalam suratnya menunjukkan kekuatan bahwa pikiran jemaat disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus seperti Hawa diperdaya oleh ular, ya. Nah, pembaruan pikiran terus-menerus oleh firman Tuhan akan membuat seorang memiliki pikiran dan perasaan Kristus sehingga dapat menyadari kalau ada keinginan atau pikiran yang bukan dari Tuhan, mereka bisa nolak. Jadi harus diperhatikan. Tuhan menghendaki kita selalu menyadari bila ada keinginan atau pikiran yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Untuk itu maka kita harus selalu mengoreksi diri kita dengan jujur. Mohon kepada Tuhan agar diberi hikmat untuk mengenali diri sendiri dengan benar. Ya, selanjutnya, pikiran dan perasaan Kristus itu diwujudkan dalam kehidupan kita secara konkret, yaitu mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Ya. Nah, ciri dan kehidupan seperti ini adalah hidup dalam kerendahan hati dan selalu paling penting menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat buat orang lain artinya tidak merugikan atau tidak menyakitkan siapapun juga. Ini adalah kecenderungan yang sangat penting, ya, dalam hidup kita, ya. Sebab manusia pada umumnya memiliki cenderung memerintah, ya, berkuasa, maunya dihormati, ya. Itulah hidup umumnya manusia, ya. Manusia pada umumnya itulah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Maunya disanjung, ya, dipuji dan tidak peduli dengan kebutuhan dan perasaan orang lain. Nah, dalam kenyataan ini banyak orang Kristen, yaitu mereka yang hidup hanya untuk keuntungan dan kepuasannya sendiri, tidak mempedulikan perasaan orang, perasaan sesamanya, mau ngomong seenaknya, mau marah seenaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan mendengar firman Tuhan pada pertengahan minggu ini, kita mulai belajar untuk menghindarkan diri dari gaya hidup yang salah, yaitu yang bisa mendatangkan murka Tuhan, yaitu hidup sesuka-suka kita. Kita harus mulai mengisi hidup kita dengan belajar firman Tuhan agar kita memiliki pikiran Kristus dan mengerti apa yang Tuhan inginkan. Akhirnya yang kita lakukan adalah yaitu melakukan kehendak Bapa atau keinginan Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada minggu ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami semua, sehingga menjadi contoh agar kami dapat melakukan kehendak Bapa. Pimpin kami dalam kehidupan kami sehari-hari agar kami bisa belajar firman Tuhan dengan benar, mempunyai semangat untuk belajar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Menyediakan waktu untuk Tuhan, biarpun sebentar, mau 15 menit, 30 menit, ya, Kau pimpin hamba langkah-langkah semua jemaat-jemaat di tempat ini. Ya, terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.